Jadi kalau dulu itu perkutut itu kemungkinan yang mempunyai itu meningrat lah gitu, katakanlah menengah ke atas, itu kemungkinan itu dari itu. Kalau sekarang alhamdulillah sudah berbaur, jadi enggak itu yang belum keluarga ataupun yang sudah keluarga, itu sekarang sudah banyak pecintanya yang sama perkutut. Dan yang menarik dari khususnya pecinta burung perkutut dapat menjembatani antar pecinta, jadi bisa menjalin hubungan silaturahmi, memperluas relasi. Di samping itu perkutut juga sebagai sarana edukasi, pengetahuan tentang nilai-nilai kearifan lokal. Masalahnya kadang ngono kuwi kok kok temane dadi nyanggon misterine sik dadi njipuk katuranggane perkutut kuwi. Lah kuwi sedeng golek. Njipuk wah ya kuwi kudu pembelajaran. Saiki kudu wong duwe kebatinan sing rada Lah saiki antarane katuranggan dilihat dari segi ciri fisike. Kuwi belum tentu yang diomongkan itu benar sama burung kuwi. Kuwi sik nek kono domba apusi. Masalahe kuwi. Nek sudah percaya nek kono kuwi. Yang namanya katuranggan itu kan sekarang kan masih ada itu kutut dari makam, tapi sekarang itu nggak begitu pengaruh bagi anak-anak muda. Karena apa? Sekarang itu kan terbentuknya palsi biar mengenalkan adab Jawa, sopan santun ini Mas. Kalau perkutut itu misteri pasti ada, itu sampai sekarang itu ada. Cuman kalau kita itu memikirkan untuk misterinya perkutut, lah itu nanti anak mudanya itu takut. Kalau yang belum tahu dari pemula itu kan belum tahu itu yang namanya katuranggan buntel mayit, kan begitu. Maka kita belajarnya pelan-pelan. Yang penting dia sudah tahu perkutut, dia juga pecinta perkutut dulu, nanti guyub rukun bareng-bareng. Yang penting masuk ke perkutut dulu, istilahnya masuk di gantangan atau enggak, lah nanti kan pelan-pelan tahu katuranggan. Banyak kalangan para pemuda yang belum menikah, selama dia tuh senang perkutut, banyak yang melihara perkutut, banyak yang suka perkutut, karena ada edukasi bahwa perkutut itu suatu nilai budaya yang adiluhung, nilai-nilai dari kepribadian kita, ataupun istilahnya tinggalane para leluhur yang patut kita lestarikan, patut kita jaga, gitu. Patut kita lestarikan karena apa ya istilahnya, selama ada kecocokan lahir batin, para pecinta penggemar perkutut itu bisa untuk melihara. Burung perkutut punya keunikan tersendiri dibandingkan untuk jenis-jenis burung yang lain, katakanlah yang ocean dan lain sebagainya. Kalau untuk pecinta burung perkutut, biasa mencari perkutut yang sesuai dengan karakter yang dia inginkan. Karena burung perkutut sendiri kan untuk metode perawatannya lain dengan ocean, karena membutuhkan kesabaran. Dari faktor-faktor itu mungkin ikatan antara si burung yang dimiliki dengan si pemilik burung akan terjalin kuat. Kalau untuk jenis-jenis burung tersendiri, katakanlah katuranggan dengan ciri khas seperti ini ya, sesuai dengan karakter si pemiliknya dan lain sebagainya, mungkin itu lebih ke keyakinan, karena emang kutut dari dulu gak terlepas dari katakanlah mistis dan lain sebagainya. Tapi dari perkembangannya untuk saat ini, khusus untuk pecinta kutut kan beraneka ragam dalam artian ada yang senang dengan perkutut katakanlah karena keunikan yang disebut katuranggan, ada dari segi
jenis atau warna-warna burung itu, terus ada dari segi suara, irama, dan ada yang gacoran karena speed dari suara burung itu cepat, akhirnya bisa dilombakan. Nah, dari proses untuk mendapatkan itu akhirnya terjalin ikatan antara si pemilik dengan burung itu. Itu ada sinkronisasi, ada kecenderungan kecocokan tersendiri, dan di mana keselarasan ini dituangkan dengan burung sama sangkar, maka terbentuklah motif-motif sangkar yang bermacam-macam. Suatu contoh adalah motif naga, motif payung, ada motif fitranya adalah mahkota raja, ada kereta kencana, bahkan yang lebih sakral di situ adalah ornamen keris, ada tombak dan sebagainya. Ada yang istilahnya itu kaitan dengan warna. Warna ini juga sangat berpengaruh kaitan dengan ilustrasi seseorang terhadap tuangan pikiran ke sangkarnya, sehingga sangkar ini punya nilai seni, punya nilai budaya, punya nilai dari segi secara adalah penekanan terhadap energi-energi negatif. Kalau di perkutut itu tidak ada orang berisik, mau menggantangkan, mau itu juara, mau tidak juara, itu tetap diam. Jadi soal itu mau prestasi, mau enggak, yang penting kita dari hati itu sudah niatnya untuk kesana ajang silaturahmi, mau mengenalkan diri, mau cari saudara. Ambil. Sing komplit nanti sana pinggir-pinggir masih ada. Iya, 1,5. Perkutut itu juga mengenalkan adat, makanan dari nenek moyang kita yang seperti polowijo, lah itu dikenalkan lewat gantangan atau lewat silaturahmi, ajang silaturahmi perkutut. Lah itu untuk mengenalkan, menguri-uri kebudayaan Jawa. Kemungkinan kalau tidak ada gantangan tidak tahu, tapi di waktu kita di gantangan itu tahu namanya kuliner itu yang namanya polowijo. Lah, polowijo itu mengenalkan bahwa itu makanan orang Jawa, itu loh. Ya semacam ente, glanyong, singkong, telo, lah jagung, kacang itu kan dari petani dan orang Jawa kan. Jadi itu dikenalkan biar yang muda-muda itu tahu bahwa itu makanan tradisionalnya orang Jawa, itu loh. Jadi kalau kita tidak suka perkutut, kita tidak tahu budaya gitu loh. Jadi luar biasanya di perkutut itu ya semacam kita dikenalkan tradisi makanan orang Jawa itu. Kalau di gacoran ini penilaiannya durasi 30 menit umpamanya gitu, dengan jumlah poin suara berapa terbanyak yang itu menjadi pemenang. Kebetulan saya membawa burung namanya Timbul. Ini tadi juara 1. Perkutut itu misteri. Dari rumah kelihatannya nanti menang. Di gantangan tidak bunyi. Tidak bunyi, nggak mau bunyi. Biasa datang dan centelkan langsung non-stop bunyinya. Jadi dengan adanya komunitas pecinta perkutut itu sebenarnya dapat melestarikan budaya-budaya Jawa seperti budaya silaturahmi atau biasa yang disebut orang Jawa menyebutnya dengan serawung, tanpa membedakan status sosial, dan itu menjadi semacam budaya yang sudah turun-temurun sebenarnya, budaya adat asor orang Jawa. Jadi manfaat keikutsertaan masyarakat umum untuk bergabung di komunitas perkutut sebenarnya banyak sekali ya. Pertama, secara partisipatif, masyarakat umum akhirnya dapat menjaga nilai-nilai dan ikut mempertahankan nilai-nilai kebudayaan, terutama kebudayaan Jawa. Yang kedua, dalam ikut kontes perkutut dapat merefleksi nilai-nilai adiluhung dan kepekaan sosial, dan juga rasa solidaritas antar pecinta perkutut.
Yang ketiga dapat meleburkan dari sisi eksklusivitas perkutut di era sekarang ini yang tentunya dapat diterima di kalangan luas, dan juga melalui semakin banyaknya pecinta perkutut dari ikut dalam komunitas perkutut, tentu jaringan semakin luas dan komunitas-komunitas itu sendiri bikin event dan lain sebagainya seperti event gantangan, lomba, itu dapat menumbuhkan perekonomian masyarakat. Seperti contoh melalui perkutut ada yang ternak terus jadi perajin sangkar, dan setiap event-event tentunya banyak peserta dari luar daerah dan itu dapat menumbuhkan perekonomian di lokasi-lokasi sekitar.